Sudah saya recording ya Pak Misbah dan Pak Pratas sudah dimulai diskusi. Monggo pun Bu Diana, karena sudah masuk di bor 1 Markimbul, mari kita mulai. Nah, mari kita mulai Pak Bagas. Monggo dipimpin Pak Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di kelompok 2 untuk ruang kolaborasi modul 1.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya langsung kita diskusikan tentang masalah yang ada di SMP. Mungkin bisa diutarakan apa saja masalah-masalah yang ada di SMP untuk Pak Misbah. Bukan masalah yang ada di kasus itu, Pak. Oh ya, kasus D. Iya. Oh. Situasi. Situasi 3. Pak Dudidam ini dah, Pak? Apa, Pak? Pak Dudidam ini dah. Oke. Di apa jenenge? Share screen, monggo Pak Misbah share screen saja. Share screen. Siap. Bentar, Pak. Terus dari masalah Pak Dudidam itu, kita diberi 4 pertanyaan ini juga, Pak.
Sudah Pak, share screen-nya. Belum. Tes, Mister. Siap. Jendela. Ah. Oke. Siap. Masuk. Masuk. Oke. Oke. Siap Pak Bagas? Oke. Siap. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya tentang materi iklan. Nah, mungkin Pak Bagas, Bu Diana sudah membaca semuanya itu. Terus dari situasi 3 itu akan kita sesuaikan dengan soal yang ada di LMS. Ngoten nggih Pak Bagas nggih? Oke. Yang dari Bu Yuri tadi loh, 4 pemantik kan? Iya Pak? 4 Soal memvariasikan materi. Niku kan nggih? Soal di Beri LMS skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan murid? Niku dah. Garis Anda setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran. Oke, Setiap berarti kan kelompok situasi 3 ini. Dengan bantuan, oh dari yang 1, 2, 3 ini, yang nomor 3 bagaimana guru tersebut melakukan penilaian itu Pak? Oke. Oke. Situasi 3 kan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa? Ya. Berarti 4, 1, 2, 3. 4 yang di itu loh Pak, lah itu yang di foto Bu Yuni gitu. Oh, Yang di tadi di grup. Benar. Tapi ya podo ae. Oke. Nah, berarti ding. Oh, di sini. Murid, kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh Oh, 4 itu Pak nggih. 4. Nek kula bikake, Pak. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru? Oke. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Apa? Oke, terus strategi pembelajaran apa yang digunakan? Oke. Yap. Oke. Oke, terus Pak Mis, yang ditanyakan itu kebutuhan belajar murid tadi Bu. Kebutuhan belajar murid yang ada di situ kan ada 3 kan Bu. Kesiapan belajar, Kesiapan belajar, minat belajar kali, profil belajar murid nggih. Oke, berarti dituangkan dalam apa ini Pak Bagas enaknya? Ini kan skenario ini sampun. Terus atau langsung kita buat di anuai Canva. Boleh. Mungkin situasinya kita baca bersama-sama gitu aja. Oh tenang. Siapa? Siap. Ini dibaca. Nah, ini kan proses pembelajaran. Skenario pembelajaran kan sudah dilakukan oleh Pak Dudidam. Nah, oke, berarti ada 4 yang dituangkan dalam Canva wau nggih. Ya, pertanyaannya lah Pak. Oke, nggih. Berarti dari
dari situasi 3 ini kita baca, kita analisa, setelah itu kita sesuaikan dengan 4 yang ada di pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Bu Yuni tadi. Ipun, siap. Nah, stop klik ngoten, Pak. Stop dulu, kita buka aksi nyata. Aksi nyata. Tanpa Coba ngomong aksi nyata, Pak. dereng kula, Pak. Ya, iya. Video ini pedot-pedot kasihan, dereng gabung. Bisa mungkin lah proses. Enak dua video, aku turun. Oh, kayak. Nah, video mana ya, men? Yuk, Canva. Siap. Script design. Pak, proses dulu. Wis bagi mau materi nih rupanya. Wis memahami, iya Pak ya. Untitled. Oke. Yuk, apa guys? Oh, keliru. Bagikan jendela ya, bagikan jendela. Kelompok ini wong telu Pak ya. Engkau foto nih dek, Canva sing dek, foto sing dek, ini ku PGRI, apa sing dek upacara ini. Nike Pak. Situasi dua apa tiga Pak? Mik. Situasi 3. Ya wes. Oke, situasi 3. Jadi pecah layar ini keren. Masalah pertama. Oh, Pak, anu no. Oke, Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Iki apakah kebutuhan iki ndek kene mbek ya.
Pertanyaan pertama, satu, langsung di sini. Apa Pak? Apakah kebutuhan belajar murid Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? guru tersebut? Oke. Jawabannya tadi tiga tadi Pak ya. Kebutuhan. Kebutuhan belajar yang dari guru tersebut kan 3. Kesiapan belajar tadi Pak Mis. Siap. Kesiapan belajar, minat murid, profil belajar murid. Nah, ini nanti diedit malih Pak ya. Wah. Kita itu kok menjawab hanya 1 dari 3 kebutuhan itu, apa kita menjawab 3 kebutuhan? 3 kebutuhan itu Pak, karena situasinya 3 dari Pak Dudida. Nah ya, tadi 3 kok yang poin misalkan kebutuhan belajar ditunjukkan pada paragraf atau kalimat sing mana ngono Pak. Ah, nggih. Kesiapan murid, terus minat murid nggih. Profil belajar murid. Kesiapan belajar bukan kesiapan murid. Kesiapan. Kesiapan belajar murid ya. Kesiapan belajar tok Pak. Muridnya bos. Terus, Ampun? Nomor 1 kesiapan belajar, enggak adik murid. Oh, enggak ada murid. Terus? Muridnya taruh di nomor 3, profil belajar murid. Profil nomor? Nomor 3, profil belajar murid. Oke. Begini, Mister. Oke. Sip. 2 kali, Bu. Sampion? Oke, siap. 2 kali. Nanti dijabarkan ini. Yeah. Terus soal yang kedua, slide selanjutnya. Iki di copy saja wis, nanti diedit ulang, gampang. Duplikat page number 2. Nomor 2, Mister. Bagaimana cara guru tersebut? Wah. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yes. Tanda tanya. Siap. Yes, nanti edit oleh. Set. Wah. Ya foto Pak. Hah? Kebutuhan belajar kan itu mang. Bagaimana cara guru menentukan caranya gimana Pak? Ya, misalkan menentukan cara belajar, menentukan kebutuhan belajar yang pertama yaitu kesiapan belajar tadi caranya bagaimana. Oh, berarti ini penjabaran dari poin 1, Pak. Lah iya, Pak. Caranya. Berarti misalnya ini podo ae. Betul. Berarti lebih fokus ke misalnya kesiapan belajar misalkan. Nah, berarti penjelasannya bagaimana, kan ya? Ya wis pen ando wae, Pak, koyo mang. Oke, berarti minat belajar ya? Minat belajar, ambil profil belajar murid. Ya. Minat murid, Pak, bukan minat belajar. Ya itu profil belajar murid. Minat murid. Minat belajar atau minat murid?
minat murid. Oke. Nah, ini penjelasannya. Nanti kesiapan belajar murid bagaimana itu, Pak? Kesiapan murid. Mau kesiapan belajar atau kesiapan murid ya? Kesiapan belajar. Betul. Berarti di soal iki berarti apa gimana? Skenarionya di awal pembelajaran diskusi untuk memperkenalkan murid tentang iklan pemandu. Berarti kesiapan muridnya adalah kesiapan belajarnya adalah Pak Dudidam menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Pak Dudidam lalu mengerjakan pembelajaran. Iki kan berarti kan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Berarti ini ada 4 iki. Menunjukkan kesiapan belajarnya berarti dengan pemantiknya. Ngoten nggih? Nggih. Allah Akbar. Berarti ini kesiapan belajar Pak Dudidam menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Ngerti nih? Pemandu. Tentang apa nih, Pak? Topik iklan. Terus membuat topik iklan. Terus topiknya apa malih, Pak? Nih, Pak. Topik iklan, topik ini mau. Topik iklan menggunakan beberapa melakukan kegiatan. Setelah itu Pak Dudidam meminta murid catatan penilaian ketika belajar. Enten penilaian ya, penilaian. Penilaian ketika belajar itu Pak Dudidam itu keliling ke masing-masing kelompok ini enggak sama. Tapi mbon di kata-kata itu. Kerja kelompok kecil. Brainstorming, dicat. Ini pen katanya jawab sing di Pak, sing lanjut ke kesiapan belajar apa minat murid? Kesiapan murid, kesiapan belajar. Pun ikut doang, mungkin ditambahin malih ya. Boleh. Ini sampai jam berapa sih? Jam 10:10. Kebor. Ya. 10:10. Oke, siap. Tinggi situasinya keempat, Pak Dudidam skenario tugas. Brainstorming, memberikan tugas individu, skenario tugas. Oke. Minat murid ya ini, Pak. Meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan. Tulis berbagi dengan pasangan. Minat murid itu, Pak ya? Ini kan murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik. Berarti menarik kan minat termasuk ya? Iya, menarik kan berarti minat. Saya tertarik dengan Pak Misbah yang ganteng. Itu kan misalkan, Pak. Minat anak-anak kayak itu ada berapa, Pak Bagus? Minat anak-anak. Niki kerja individu, pasangan kelompok kecil, secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Ngerti kan? Oke. Berarti nopo ya, nopo kata-katanya ini, kata-katanya ini. Pak. Pak Dudidam. Materi tentang minat murid ini ya Allah. Pak Dudidam meminta siswa, murid ya.
murid untuk apa mereka? Untuk menulis. Memintamu menulis 3 Menulis ya? sampai 5 iklan. Menuliskan 3 hingga 5 iklan. Ini tulisannya gede-gede, Rek. 5 iklan yang menarik bagi apa yang mereka. Oke. Siap. Profil belajar murid. Di kata-kata manakah itu profil belajar murid Pak Dudidam? Diskusi. Pak Dudidam, tak download kok materi ini. Pak Dudi. Dudidam. Bentuk profil belajar murid ya. Profil belajar murid itu kan berarti kayak mandiri, kolaborasi, terus apa mana itu, Pak? Gotong royong. Gitu kan ya? Berarti Iya. Di situasi ini menurut kulo Pak yo, kolaborasi. Kata-kata itu di mana? Nah, ngeten kayak Ya itu Pak Dudidam lalu membentuk kelompok lihat di bawah, mengumpulkan kembali, memberikan tugas individu, menetapkan skenario tugas. Oh, iki maksudnya Mbak, yang ke-7 Pak. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat kan profilnya dia. Apa berarti? Dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung. Kan memilih deh. Memilih berarti mandiri. Kayak koyo sih. Ya ikut di kelas. Untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara misalnya sendirian, berarti mandiri. Berarti kan boleh. Untuk memudahkan bertanya jika bingung, kolaborasi. Ya, masuk awal. Ada ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang mungkin mereka untuk saling berbagi ide, kolaborasi bisa. Masuk ya? Masuk. Profil juga Pak Dudidam ini berarti Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Wah. Ya. Siap. Tuh. Next. Pertanyaan ketiga. Nanti kita tambah lagi. Masuk. Berdiferensiasi apa yang tak terdengar. Oke. Duplikat pitch. Lagi 3. Ya Pak. Strategi pembelajaran diferensiasi apa? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa? Berdiferensiasi apa yang digunakan oleh enggak usah oleh wis cukup. Mumpun ini dok.
Sampun. Siap. Hari Sabtu buka kan udah robot Pak. Ye. Jadi kan lagi nganterin. Nah, Lek dari video-video kemarin Pak Bagas. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan itu ada diferensiasi konten. Oh iya. Terus Ya. kembali. Sempat Berarti- ngrungokno iku, Pak. Sempat diferensiasi konten. Online saya kan enggak Kembali. karena KTP-nya dulu. Diferensiasi proses. Proses. Proses ya? Produk. Ya persyaratannya yang Produk kan? Iya. Ya, pada akhirnya kan ya. Kemudian diferensiasi Enggak diperberkan. proses yang terakhir. Oke, sip. Syaratnya itu ada kan, akte kakak gitu. No, Budi? Budi lagi off mic ae. Ini kasih penjelasan Pak Bagas. Berarti untuk diferensiasi. Iya, tadi kita konten. Pak nih, Pak. Halo? Strategi pembelajaran. Strategi Ini kan pembelajaran. ya. Nah gini kan, berarti disesuaikan dengan kata-kata yang ada di situasi 3 itu. Letak dari diferensi kontennya itu di mana, produk prosesnya bagaimana. Masuk ah? Bisa masuk. Diferensiasi konten berarti kata-katanya di mana, di situasi ketiga itu. Diferensiasi konten. Beda. Belumnya bilangan. Nggih. Emang berjalan nggak dari loket? Itu jalannya kemana? Nggak ada yang lanjut. Diferensi Pak kang goleki materi tentang konten. Daftar dulu atau gimana? Siap, Mister. Kan jangan. Iya. Oh iya sama. Ya saya juga. Iya pokoknya dulu bawa yang lama sama dari Polsek kan tadi. Itu persyaratannya yang foto BPJS gitu. Nanti di sini tinggal diperbuat aja. Di sidik jarinya kan sudah ada juga, tinggal nyata aja. Ini yang apa itu? Perpanjang apa sih? Ini panjang. Ini perpanjang. Perpanjang itu nggak pakai nomor antrian Pak. Jadi kan dapat nomor antrian Pak. Emang belum, lah ya gimana? Katanya sudah habis Bu. Ini Pak. Sudah dari tadi setengah 8 udah habis. Diferensiasi konten. Percuma Yang ngarahkan siapa ya? Saya di situ nungguin temen Dono Mulia itu berangkat kemarin jam 8 sudah habis. Nomornya ini loh Bu, kuning kayak gini. Sudah ada temennya. Ini sudah habis ya. Yang apa gimana? Ada yang ngarahkan ya? Iya. Iya. Gimana Bapak? Gimana Pak? Punten, biar nggak nunggunya terlalu lama, coba salah satu tanya yang ke depan, karena dibatasi sampai 150 pemohon. Nah, biar tidak antrian terlalu panjang. Coba tanya sendiri. Berapa? Coba tanya lagi ya. Nah, biar nanti yang di belakang nggak kasihan, nggak terlalu lama. Ketemu Pak Bagas? Diferensiasi konten berarti Pak Dudidam menetapkan skenario konten kan, skenario tugas, dan di poin nomor 6 Pak Bagas,
Nomor 6 G. kita. Yang berjenjang, G, sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid. Nah, masuk nih. 1. Bersifat konkret dan terstruktur. Konten kan? G. Sama murid-muridnya. Hobi sebentar. C. Mbak Dudidam. Nah, terus diferensiasi produk. Jadi poin selanjutnya kayak ini Pak. Coba diferensiasi produk memilih, oh bukan, P7 tadi itu mandiri. Kalau produk berarti fokusnya ke Pak, hasil, ya toh? Loka proses sih Pak, baru produk. Proses baru produk ya? Iya. Oh iya, proses dulu baru produk ya. Tadi tak ganti nih Pak. Ini berarti tingkat bagian apa? Pertanyaan online tuh nggak bisa kayak foto apa? Nah, proses Pak dulu, betul. Prosesnya berarti Prosesnya strategi pembayaran ini. di atasnya lagi, berarti prosesnya itu Pak Dudidam. Ini berarti mulai poin 2 Bapak kan? Kapan diferensiasi kontennya? Diferensi proses. Menjadikan Bervariasi enggak Pak? Bervariasi ya? Yang dilakukan Pak Dudidam ini loh Pak, kerja individu, berpasangan, terus kelompok kecil. Menurut kulo sih bervariasi. Diana. Dari mana? Dari mana? Bisa di unmute di beri enggak ya buat Diana ya? ACK. Saya kan ikut yang saya kan Kabupaten Malang. Nggak bisa Pak. Jauh Ibu ya. Takutnya besok udah kesini ternyata nggak. Diferensiasi proses Pak, berarti di poin di Romo. Ya. Poin 2, kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Berarti Pak Dudidam dulu loh. Keluar nanti. Ini rupol. Iya. Berarti Pak Dudidam. Pak Dudidam. Assalamualaikum. Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran pembelajaran yang bermacam-macam. Bermacam-macam. Bervariasi. Oh, ini bervariasi. Nonton apa Bagas? Ya, tadi. Oke. Terus fungsinya variasi itu berarti apa Bagas? Dudidam. Ya. Aplikasinya pasti kayak gini.
apa yang dapat mengakomodir kebutuhan benar bukan mengakomodir daya belajar murid yang berbeda-beda. Yang macam-macam berbeda-beda Pak Wagan, enak. Satu kali buka, tapi Yang sampai setengah 11. Sehingga berapa hari separuh 75 orang. Antaranya duduk. Di situ ada apa ya? Nah, tulis berbagi dengan pasangan, terus berbagi dengan pasangan lain itu termasuk kelompok kecil. Dari tadi malam saya. Iya. Arti kita persempit ya Bapak. Arti, niki berarti. Di antaranya Ada ini. Sekarang ini Kak gelap. satu, sip, Aduh, tidak melakukan kerja individu. mengakomodir daya Kerja individu lagi berikut diarahkan atau ditunjukkan dengan kegiatannya. Kegiatan menulis nih. menulis menulis Menulis. Dokumen ada. menulis ke mana? Oke. Terus dua. Kecamatan aja ya. Nggih mriki Tapi sama polsek suruh bawainnya. berpasangan berarti pasangan pasangan Tinggal memperbarui. berpasangan Tanya berpasangan. aja pastinya gimana ngoten nggih. Nah, berarti kegiatan Ya sih. Kuwi dari mana? kegiatannya berarti berbagi dengan pasangan. Saya Wijaya nggih. Kegiatan berbagi dengan Enggak tahu. pasangan. Yang online. Kegiatan berbagi pasangan. Yang ketiga niku napa bawa? Saya kemarin online ya. Bervariasi. Berbagi dengan pasangan lain berarti Kemarin kelompok fotonya kecil. kurang jelas Nggih. mungkin. Sik, Pak. Tabrakan mek suarane diana. Nggih ngene. Tak WA maunya nih. Ya, Pak? WA-an, Pak. Telepon latihan. Ampun tak WA. Tentang dua. Cuma di sini nggak ada nomor kita. Iya. Pak Budita melakukan kegiatan belajar yang variasi yang mengakomodir Kayak itu bisa Slow respon. Berarti niki nopo ya? Lek kelompok kecil niki.
kelompok kecil yang mengakomodir kegiatan itu. Dari mana? Oleh berbagi nih Pak Bagas. Oh ngeten berarti Pak Bagas. Berbagi pasangan, terus berbagi dengan pasangan lain. Berarti berbagi dengan pasangan lain ya sih. Loh, iki iki nih loh, Iya. kan berbagi Iya, dengan iya. pasangan terus berbagi dengan pasangan lain. Misalnya kelompok satu berbagi dengan kelompok yang lain. Iki anu berarti. Maksudnya itu Pak. Iya betul. Iki anu tanda kutip kata-katanya memang Pak Bagas. Dan ini kelompok saja nih lebih bagus. Kita sudah cita Kegiatan berbagi dengan pasangan. Dengan kelompok, iya ya. Iya, kita tanya Pasangan. konsep. Pasangan itu ambiga. Gue saat mute ah. Kayak terus balik. Berbagi dengan pasangan dan berbagi dengan pasangan lain. Tulis saya nggak apa-apa. Kan sesuai dengan situasi ketiga. Terus yang ketiga niki kegiatannya itu adalah diskusi kelompok. Nih, kerja kelompok kecil Pak Bagas. Kerja kelompok kecil. Teman-teman berbagi. Oh, iya berarti. Apa nih kata-kata nih? Kelompok kecil. Nggih. Diskusi. Nggih kan? Diskusi Membentuk kelompok yang diskusi dengan seluruh siswa. Oh tenang. Melalui mriki niku mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok mereka membaca masukan, terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Itu kan. Terus kembali satu kelompok besar, ia memfasilitasi diskusi, nah niki satu rangkaian nih Pak. Diskusi seluruh kelas. Diskusi kelas mau tenai wis. Diskusi kelas. Kegiatannya adalah nopo niki kegiatannya? Selembar kertas kita Pak? Enggak, bukan. Apa Diskusi kelas itu berarti sing poin 3. Oh, berarti mboten Pak ya. Lek kerja kelompok kecil mboten niki kayaknya. Diskusi kelas itu berarti poin 4. Mengumpulkan kembali murid satu kelompok besar, memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk murid jelas dan atau seperti target audiens. Niku lho ngarani. ya. Iya. Different proses. Coba iki. Kegiatannya kelirunya. Mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Maksud mengumpulkan? Boten ya. Membentuk kembali. Anu Bapak Gas. Maksud sing iki, ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk kan tujuannya berarti
memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Kan diskusi ya nopo lek menurut sampean. Kan diskusi Memfasilitasi kelompok. diskusi yang diperlukan untuk prosesnya ya. Iya, Pak. Nggih. Memfasilitasi. Berarti ini tujuannya untuk Loh niki. Memfasilitasi kegiatannya berarti memfasilitasi diskusi untuk membahas pemahaman konsep. Iki jelas iki guys. Yes. Ya nopo, tak kopi nih Rien. Mungkin sampean telak. Woi, mantap nih. Kegiatannya set. Set. Keliru ya. Sip. Ya nopo, diskusi kelas. Kegiatannya memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep murid. Fasilitasi diskusi yang diperlukan, memfasilitasi diskusi yang diperlukan. Maksudnya yang diperlukan ya, memfasilitasi gimana Pak? Memfasilitasi Kan game ini kan judulnya untuk memperjelas, kalau saya yang diperlukan Pak. Iya dah. Kata-kata kayak tambah ambiga ya kayak. Kegiatannya berarti memfasilitasi diskusi untuk memperjelas atau pemahaman konsep, ngoten ya. Gila delete guys. Set. Ngetan cerita nih. Oke. Jadi ya. Keren nih. Set. Diferensiasi produk. Apa ini? BS Pak, tidak waras. Flu Pak, atau flu. Banyak kegiatan. Sem. Produk. Bakso presiden produknya Pak. Kan sudah didiskusikan bareng-bareng. Ini kan produknya adalah bakso presiden. Nang Malang kono Pak. Itu ke Malang. Hotel. Aduh. Saya tereliminasi mau. Enggak fokus. Buah-buahan tuh ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini serobi lo. Produk Pak, yang mana ini produknya ini? Produknya ini berarti bukan. Setiap kelompok berdiri di tempat, kekurangan jenis iklan. Ini hasilnya. Kenapa? Hasilnya membedakan pasangan. Mempromosikan apa? Produk. Tentang mempromosikan. Mulai membuat iklan yang secara efektif dan mempromosikan produk atau jasa sesuai dengan yang poin pinten nih Pak. Poin pinten nih. Poin 5. Kalimat terakhir. Oke. Berarti gak mulai awal Pak, memberikan tugas dulu. Setelah itu tugas kan proses kan. Dalam tugas termasuk proses tak? Tugas ya. Langsung membuat iklan. Membuat iklan itu iki berarti lebih ke iya. Dan ini membuat iklan. Menugaskan murid membuat iklan. Ngoten nggih. Membuat
Kok membuat Pak Iya, Dudidam menugaskan murid untuk membuat iklan. Tak tulis sih Pak. Ini kok lali membuat mana iki? iklan dan mempromosikan produk. Lu keliru. Nyedite ke ono di ruang Presentasi bor. tentang iklan ini yang kok ya. Berarti Pak Dudidam Dudidam menugaskan murid untuk membuat iklan. yang akan Ini apa? membuat iklan dan mempromosikan produk atau jasa. Mempromosikan produk nih. Produk Ya. atau Jasa atau acara. Kan Pak, tentang iklan Pak, takut itu. Produk, jasa, acara opo, ya. Mesti satu paut nih. Masuk. Berarti di delete, enggak? Sesuai dengan enggak usah. Produk dan jasa menurut apa? Produk dan jasa, ngerti nih? Ya, Produk dan jasa. Produk dan jasa. Dalam kurung. Nah. Kenapa kurungan ini, Pak? kurungan manuk. Kurung produk dan jasa. Apa, Pak? Jasa berupa nopo. Lek produk nopo. Pak Dudidam menugaskan murid untuk membuat iklan dan cukup. Memiliki pun iklan ya Pak, masalah wisan. Mau dikira orang produk dan jasa melalui iklan. Ya. Masuk wes. Kan melalui iklan. Oke, tambah lagi sesuai dengan skenario yang dijalankan tadi mang bener Pak Dudidam skenario ini sesuai dengan skenario yang diberi. Ada ikut Pak? Lu boleh, nggak usah ya? Nggak usah wes. Skenario yang diberikan Pak Dudidam kan ini. Nggak usah ya? Nggak usah. Melalui iklan, titik. Ngeri. Ini kita delete ngono Pak Bagas. Arek iki Pak Bagas. Kok tak add astagfirullahaladzim. Bener ya. Good morning ini tak delete. Good morning tak delete. Good morning tak delete. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir. Yang keempat, pertanyaannya Pak Bagas. 4. Pertanyaan. Pak. Ya, pengen oleh. Nomor 4, Pak. Bentar, Pak. Pak, tak golekane, Pak. Wis meneng, Pak. Aja golek, Pak. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawab. Penilaian nih. Berarti Pak Dudidam assessment for learning. For learning as learning. Assessment of learning.
Oh, as learning, Pak ya. As learning. As learning, Pak. Learning. Iya, dah, bener lah, Pak. Betul. Lek for learning kan tidak melibatkan murid. Of learning ya, nggak melibatkan murid. Lek as learning eh, penilaiannya di saat Di bawah. proses pembelajaran Betul. tapi melibatkan murid. Nah, iki. Diferensiasi. Keliru, Rek. Oke. Penilaian untuk pembelajaran. Ya for learning bisa nih, Pak. Sponsor, Pak Bagas. Hah? Sponsor. Yuk. Berarti Pak Dudidam melakukan penilaian For learning dan as learning. Melakukan Iya, Pak. penilaian secara ya Pak. Iki ya. Penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ndak kata-kata nih Pak Dudidam itu ndi Pak. Sing situasi 3 itu nanti poin ndi. Sing anu ta, sing menilai ku ta. Penilaian. Nah, betul. Sik. Murid. Sik, ono kok Pak Dudidam itu apa sing butuh iki ya? Oh. Oke. Iya, Pak ya. Berarti Pak Dudidam itu balik ndelok iki ndelok prosesnya lo ya. Dek iku tapi ndak tersemat dek kene iki. Penilaian nih Pak ya. Penilaiannya. Jadi beliaunya itu menggunakan tiga model asesmen. As learning, for learning. Of learning. Learning bahasa Inggris lali-lali. Pada akhir. For learning, of learning, as learning. Nah, misalnya as learning kan penilaiannya sebagai proses belajar melibatkan murid secara aktif. Arek kan mau secara aktif kan mau ya membuat keaktifan nih, apa nih ya. Betul. Terus learning of learning dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Sebagai penilaian sumatif berarti produknya, wujud produknya iklan mau ada. Berarti masuk ya. Terus assessment for learning dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Berarti prosesnya tadi. Pak. Mbak mepot berarti aku tuh anak beda nih antara nih for learning sampai as learning. For learning itu ketika di tengah-tengah pembelajaran, ketika diskusi kelompok aktif apa enggak siswani. Nah, seperti itu Pak Bagas. Menurut dulu sih ya. For learning kan. Sing for learning, for learning. Sing as learning itu ke formatif. Formatif itu berarti di akhir pembelajaran. Oh, ngono Pak Bagas. Akhir pembelajaran itu off learning, Pak. Hah? Off learning. Itu tapi sebagai sumatif ya Pak.
Sumatif kan di akhir semester nu kan biasa nih. Nah, Kan. Kali semester satu semester iku lek aku sih penilaian sumatif. Lek sing formatif ketika saiki misalnya awak dhewe nopo pembelajaran. Proses dinilai. Ketika diskusi iku berarti for learning ya. Setelah saya pembelajaran anak-anak bagaimana kita hasilnya hari ini. Silakan mengerjakan tugas sesuai link yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, di akhir pembelajaran Pak Bagas. Nah, ini kulo ngarani penilaian formatif itu. Sama sih ya, hampir sama. iya. Hampir sama. Hai. Siap. Nggih iki lah. Formatif. Pokoknya sing ada di situasi ketiga itu berarti intinya Pak Dudidam sudah melakukan asesmen for learning as learning ambil Iya. Pak. Of us, for us. Ya, diambil nak. For of us berarti ini tak tambahi di rukol iki berarti Pak Dudidam melakukan penilaian secara terstruktur. Terstruktur mulai dari apa? Of learning, assessment of learning. Mulai dari assessment. Wah, tak copy hai Pak. Kok keliru lek bahasa Inggris awak dhewe. Hey. Nah, iki. Set. Terstruktur dalam kurung. Ctrl V. Assessment. Assessment for learning ini mang. Let for iki gak ke copy kan arek iki. Oh iki apa? Set. Yeah. Ini Pak Bagas. Nggih. Sing as learning kurang ae, Pak. Assessment. Aduh, keliru, Pak. Nanti. Melakukan penilaian secara terstruktur, assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning. Masuk. Baik kurang ditambahi di bagian mananya kah yang termasuk assessment for learning? Nah, itu Pak ya. Ya harus tambahi, Pak. Oh, masuk. Berarti ini tambahi. Satu, assessment for learning-nya itu di mananya? Set. Oke. Terus assessment of learning. Oke. As learning. Pun monggo, di manakah yang for learning of us? Wah, siapa guys? For-nya di kegiatan mana? Woi. For-nya itu di
Salah satu pakai, sing paling akeh for iki Pak ya. paling banyak form. Hmm, Resource. Di manakah yang for? salah satu niku ya for itu kan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan memastikan tujuan adalah meningkatkan pemahaman siswa dan memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Berarti yang mana nih Pak Bagas? Meningkatkan pemahaman siswa dan memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Berarti sing mereka ya kita membentuk penilaian dari ya. Untuk kelompok ini proses pembelajaran Pak. DE mana? Apakah anak-anak itu le asesmen Pak ya, sing tak ngerteni iku. Ketika asesmen iku, ketika diskusi kelompok ya arek-arek iku memang kita itu menyediakan dua asesmen memang. Satu, kapan kita bagi kelompok berarti kita menilai dalam segi kelompoknya. Keaktifan, terus apa maning? Selain keaktifan itu Pak, apa ya? Kolaborasi, gitu kan. Terus individu ada sendiri, ngoten. Dan tidak semua penilaian itu, termasuk penilaian for learning. For. Masalah di tengah-tengah ketika ada diskusi ngoten kan, kita berkeliling, kan ngoten ceritanya. Nanti yang pertama itu bukan for Pak, off DC. As DC ya. Sekitar. Ndek mriki ku for proses pembelajaran. Dua sing off niku proses setelah proses. Sing ketiga niku as learning dulu jane Pak. Di tengah-tengah jane. Sebagaimana sering disebut sebagai yang berkelanjutan ongoing assessment. Kurang 10 menit. Kira. 10 lebih 10 boleh. Nggih sakniki mbok 957. Kurang 17 menit. Iya 57. Kurang fokus aku ya. Sing selama kulo jalani seperti itu Pak penilaian. Jadi penilaian individu membentuk kelompok. Berarti ndek mriki ditambah ya Pak Bagas. Ndi mau. Ndek mriki sing pertama for learning itu berarti penilaian apa nih? Berarti bukan nopo nih enak kata-kata. Penilaian berdasarkan kelompok penilaian apa ya enak ya? Coba sabar. Ping ding sabar. Untuk asesmen.
Nah, iki, Pak. Perbedaannya assessment of, assessment for, ambil assessment as. Wah. Iki apa dulu? For ya. Ya, Layoff itu berarti setelah, Pak, berarti setelah proses pembelajaran mengetahui pencapaian hasil belajar, berarti anu apa niki keberhasilan siswa dalam mencapai produk. Coba kula tulis ngeten iki. Layoff learning kan produknya dadi mangarek-arek nggih. Ya, Bapak kan? ya, Oke. Ini kingkin terus for learning, for memperbaiki proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Bisa dilakukan dalam format. Nah, formatnya bisa formatif, formatnya bisa sumatif. Dikira for. Dek kata-katane mau niku anu ta, enten umpan balik ta, Pak? Dek mriki wau. nggak ada kok ya Pak ya. Nggak ada ya. Kerja kelompokmu kecil, mengumpulkan tugas, memberikan tugas individu. Berbagai ide. Krungu Pak, cending-cendingku Pak. Krungu, Pak. Cending-cending ide kene. Napa niki berarti? Lek sing for learning. Memberikan umpan balik ke murid. Salah satunya. As learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Berarti anu iki, Pak. Napa jenenge penilaiannya itu koyok teman sejawat niku lho. Oh ya. Tapi kayak mriki ada juga yang mengatakan bahwa peserta didik dapat dilakukan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik ataupun pedoman penilaian. Oh, kayak mriki ono enggak? Gimana Pak? Rubrik penilaian. Nggih. Artinya as learning itu melibatkan peserta didik ataupun murid untuk merumuskan prosedur. Berarti kayak poin 6, pada dia menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Perbedaan skenario-nya 1, 2, 3. Berarti iki, Pak, menurut gua skenario tugas ini karena sesuai dengan kriteria anak-anak. Melibatkan siswa pasti. Melibatkan siswa. Ya, masuk ah. Masuk. Oke, berarti niki as learning itu apa kata-kata ini, Pak? As learning itu menetapkan skenario tugas. Ya ngono. Menetapkan skenario tugas. Berarti penilaian berdasarkan ngoten iki. Berdasarkan tingkat ngoten apa? Tingkat penilaian berdasarkan tingkat apa Pak ya? Berdasarkan tingkat skenario loh nanti berdasarkan tingkat penyelesaian berdasarkan tingkat skenario yang telah
dibuat. Learning dengan melibatkan siswa. Yes. Oh, kenapa? Dengan melibatkan Sementara ini. Hehehe. Niki ini tak bagi ya Pak ya, tak share ya. Engko BE sampean KI sesuatu hal yang menyejukkan hati, nanti tak bagi, tak bagi. Tak bagi dulu. feeling. Saged, Mister? Proses. Siap. Cuman tambahi foto-foto, Foto sing di situ nih. sembarang manut. Dede, apa ini sampeyan ngono iku? Tuh, bisa kirim. Bisa lah, bisa. Bisa dong. Direk. Sisi Pak. Oh. Fotonya di satu gitu. Warangun. Oke. Kalau fotonya. Di Pak. Dek, WA apa yang buat? Kalau ini. Iya tak foto. Lagi Pak Bagas yang ditambahkan, enggak ya? Apa? Untuk mana yang ditambahin? Maksudnya dari situasi 3 mau lu. Iki Pak, sing di slide 2 ini pertanyaan pertama. Apakah Slide 2. kebutuhan Heeh. dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, kesiapan belajar ini ditentukan pada paragraf poin berapa atau ini berapa? Oh, ditambah iku ya. Ya. Oke. Nanti tugasnya tambah. Set. Berarti iya Pak. Kesiapan belajar ditunjukkan di poin berapa? Di poin berapa? Kita ada cerita nih. Berarti Itu berarti enggak anu, Pak. kesiapan belajar ditunjukkan poin berapa?
Oke. Ada. Oke. Kalem. Berarti wis entek nih. Ditambahi saya kita. Yo, off mic on. Lupa. Pak Misbah, Pak Bagas, Bu Diana, Nggih, Bu. kita kembali ke main room, nggih. Oh, nggih. Nggih, nggih, Oke, Yang ini. Bunda. Matur nuwun. Oke, Pak Bagas, kita lanjut ke main room. Nggih. Terima Lanjutkan. kasih. Saya Nggih, kami ya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.